Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita Kisah Rasul ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus bersama dengan Silas dan juga Timotius itu mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka memulai dari satu tempat ke tempat yang lain dalam komunitas yang sudah ada, yang mereka kenal, yang mereka tahu sebelumnya. Dan ketika mereka ada di Tesalonika, ada di sinagog tempat komunitas itu berkumpul, dan kemudian Paulus menyampaikan apa yang menjadi kesaksiannya dan berpusat pada Yesus Kristus, maka terjadi bahkan dalam teks Alkitab pasal 17 disebut sebagai kerusuhan di Tesalonika. Mereka ramai, mereka ribu dan menolak langsung atas apa yang menjadi kesaksian dari Rasul Paulus itu. Dan dianggap bahwa itu sebagai ancaman terhadap dogma lama, ancaman terhadap kekuasaan para pemimpin umat dan seterusnya. Dan itu menimbulkan kegaduhan, kekacauan, bahasa yang dipakai dalam teks sebagai keributan yang terjadi. Dan kemudian Roh Kudus menuntun mereka untuk pergi dari tempat itu, tidak memaksakan diri ketika terjadi keributan, lebih baik menyingkir untuk semuanya menjadi baik dan menjadi berkesempatan untuk melayani tempat yang lain. Dan kemudian mereka sampai di namanya tempat Pirea, dan mereka datang juga ke sinagog dan kemudian berjumpa dengan orang-orang komunitas. Dan kemudian dikatakan dalam teks Alkitab, orang-orang di sini jauh lebih rendah hati. Mereka menerima itu dengan cara memberikan diri, bukan langsung untuk kemudian menolak atau menerima kemudian baptis, tidak. Mereka menerima sebagai berita yang perlu diuji. Dan mereka menguji dengan menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Apa betul omongan itu? Apa betul kesaksian itu? Dengan standar yang objektif adalah teks yang mereka pegang, perjanjian lama. Dan ini menjadi contoh yang baik sebagai sikap dan cara kita memandang apapun dalam kehidupan, termasuk kebenaran. Yang pertama adalah harus ada kerendahan hati, tidak kemudian belum apa-apa, kemudian menolak a priori dan seterusnya. Tetapi tidak boleh terlena, tidak boleh kemudian abai untuk menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Maka iman itu bertumbuh dengan dua hal sekaligus. Hati yang penuh dengan kerendahan hati itu penuh dengan kesadaran bahwa saya terbatas dan ada Tuhan yang tidak terbatas itu. Tetapi juga sekaligus menggunakan akal pikir yang diberikan anugerah Tuhan untuk kemudian meneliti, tidak kemudian mudah percaya, diterima apa adanya dan ternyata tidak baik, tapi diteliti dengan sungguh-sungguh, dicermati dengan baik, itu dalam rangka untuk mengolah akal berpikir sebagai cara kita
juga mencintai Tuhan. Semoga kita punya hati yang terbuka sekaligus pikiran yang kritis di dalam perjalanan hidup dan iman kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang dan menolong setiap sahabat sepanjang hidup, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.